Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Di sini sebelum saya mulai, terhormat dosen pengampu Pak Hendri Budiman, SPD MPD, lebih menyingkatnya waktu, saya akan presentasi tugas, yaitu identifikasi bahasa dalam masyarakat bilingual dan identifikasi bahasa dalam masyarakat multilingual. Di sini poin pertama yaitu masyarakat bilingual. Dalam suatu pembicaraan, penguasaan suatu bahasa yang sama menjadi faktor penentu keberhasilan dalam peristiwa komunikasi. Bahasa pertama atau yang biasanya disebut sebagai bahasa ibu menjadi faktor utama di dalam peristiwa komunikasi. Akan tetapi tidak semua penutur akan selalu menggunakan bahasa pertamanya di dalam komunikasi, karena terkadang pada topik tertentu bahasa kedua atau ketiga digunakan. Penggunaan bahasa pertamanya di dalam komunikasi karena terkadang pada topik tertentu bahasa kedua atau ketiga. Bahasa semacam ini dimaksudkan untuk memperlancar peristiwa komunikasi. Seorang penutur tidak ingin mengalami kegagalan untuk menyampaikan pesan tertentu. Peristiwa penggunaan bahasa oleh seseorang secara bergantian disebut juga bilingualisme. Kebiasaan penggunaan bahasa semacam ini terdapat pada masyarakat bilingual atau multilingual. Pemilihan bahasa ini dilakukan ketika para pembicara menguasai benar tentang bahasanya. Jika hal ini dilaksanakan sebaik-baiknya antara penutur dan pendengar, maka pesan yang akan disampaikan dapat diterima secara baik. Kebiasaan melakukan pemilihan bahasa tidak sekaligus dapat dilakukan sebaik-baiknya, tetapi perlu melalui proses belajar. Mungkin saja proses terjadi secara serentak atau kedua bahasa dipelajari secara bersama-sama. Dalam menggunakan dua bahasa atau dialek dalam komunikasi mungkin saja terjadi penyimpangan dari kaidah yang mengatur bahasa atau dialek itu. Penyimpangan dari kaidah yang dipergunakan oleh penutur sebagai akibat pengenalan bahasa yang salah. Mungkin seorang penutur itu harus tegas dalam berkomunikasi terhadap lawannya, yaitu harus tegas dalam menggunakan bahasa yang benar agar si pendengar itu jeli untuk mendengarkannya. Mungkin seperti itu. Bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat monolingual yang ditandai hanya menggunakan satu bahasa, tidak ditemukan peristiwa ahli bahasa campur bahasa atau penyimpangan bahasa. Penggunaan bahasa pada karakteristik masyarakat yang demikian tidak mengalami kesalahan ketika mengadakan pemilihan bahasa. Sebaliknya, dalam masyarakat bilingual atau multilingual, masalah penggunaan bahasa menjadi sesuatu yang menarik. Penggunaan bahasa di masyarakat dapat juga dikategorikan menjadi bahasa tulis dan lisan. Jika dibandingkan penggunaan bahasa tulis tidak sedinamis bahasa lisan digunakan dalam situasi yang berhadapan langsung dengan pendengarnya. Bahasa lisan hidup pada interaksi sosial yang banyak ditandai dengan kekreatifan penciptaan kode-kode bahasa. Menggunakan bahasa lisan verbal oleh penutur tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti yang termuat dalam kata-kata, kalimat, atau wacana, tetapi seorang penutur hendaknya memahami faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya lawan bicara, situasi, topik pembicaraan, waktu, dan tempat. Mungkin yang dimaksud kode ini misalkan kita teman sejoli, misalkan
berkumpul, misalkan ada cewek nanti, nah kita memberikan kode terhadap temannya, nah semacam seperti itu, maka dia mengerti bahwasanya di situ ada sesuatu yang menarik, mungkin seperti itu kode itu maksudnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang tidak batasnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.